Hai semuanya, buat kalian seorang videographer atau pembuat konten menggunakan smartphone, gue yakin peranan gimbal cukup penting untuk mendapatkan hasil video yang stabil dan maksimal. Nah, kali ini mari kita bahas gimbal smartphone terbarunya dari Brica, B-Steady Pro Ultimate. Dibanderol dengan harga 2 jutaan, kira-kira apa yang menarik dari gimbal ini? Dan apakah layak dibeli? Langsung aja mari kita bahas dan let's go! Di dalam boxnya terdapat case tempat menyimpan unit gimbal beserta perlengkapan lainnya. Case-nya ini tuh sangat berguna ketika kita membawa gimbal kemana-mana karena bentuknya yang sesuai dengan ukuran gimbal sehingga dapat melindungi gimbalnya dari goncangan. Adanya case ini juga bikin praktis dan enggak ribet. Di paket penjualnya ada unit gimbalnya, kemudian mini tripod, seperangkat kabel-kabel pendukung ya, seperti kabel USB Type-C to Type-C untuk konekin HP ke gimbalnya, dan ada kabel Type-A to Type-C untuk mengecas gimbalnya. Adapun perlengkapan lainnya berupa dokumen pendukung seperti kartu garansi dan manual book. Cara menggunakan gimbal ini tuh sangat mudah. Pertama, pasangkan dulu HP ke holder gimbalnya, kemudian stabilkan dulu posisi HP-nya dengan menggeser pada bagian lengan gimbal yang bisa disesuaikan. Kemudian tahan tombol power di sebelah kanan selama beberapa detik hingga gimbal menyala. Secara default, gimbal ini menggunakan mode landscape karena belum mendukung mode portrait secara vertikal. Untuk beralih ke mode portrait secara vertikal bisa dilakukan dengan cara memutar holder HP secara manual. Untuk itu, pastikan dulu keperluan orientasi HP sebelum menyalakan gimbal. B-Steady Pro Ultimate merupakan penerus dari generasi sebelumnya, yaitu B-Steady Pro yang memiliki peningkatan dari versi sebelumnya. Terdapat beberapa fitur yang ditingkatkan dan ditambahkan pada versi ini. Desain gimbal ini tuh terlihat elegan dengan tambahan aksen warna pada beberapa titik yang memberikan kesan profesional. Karena ini versi Pro Ultimate, tentu spesifikasi dan fiturnya bakalan lebih maksimal dari versi sebelumnya. Gimbal itu sudah menggunakan 3-axis motor yang telah ditingkatkan dan lebih bertenaga, sehingga dapat menghasilkan kestabilan footage yang lebih baik dan presisi. Perputaran pada aksis motor gimbal ini untuk panning sudah dapat berputar hingga 360 derajat, sedangkan untuk tilting dan rolling bisa hingga 335 derajat. Baterai yang dimiliki gimbal ini tuh sebesar 2600 mAh yang diklaim dapat bertahan hingga 18 jam. Gimbal ini memiliki panjang 299 mm dengan lebarnya ini tuh 166 mm dan tebalnya ini tuh di 54 mm. Sedangkan bobot yang dimiliki lumayan cukup berat yaitu sebesar 551 gram yang sudah termasuk baterainya. Sementara nih untuk beban maksimal gimbal ini tuh mendukung payload maksimal hingga di 400 gram. Tentu ini sudah mendukung berbagai smartphone zaman sekarang ya, yang kebanyakan memiliki berat di bawah 200 graman saja. Walaupun sedikit berat, handle pada gimbal ini juga dilapisi dengan karet yang bikin gak licin ya, dan erat gitu ketika kita menggenggamnya. Sedangkan untuk holdernya ini tuh memiliki lebar maksimal di 9,8 cm. Pastiin juga HP yang digunakan sesuai, tidak lebih dari lebar maksimal holdernya. Pada gimbalnya ini tuh terdapat layar OLED kecil yang menampilkan indikator-indikator gimbal. Di bawahnya terdapat joystick, tombol mode, dan slider zoom yang merangkap tombol shutter. Di sebelah kanannya ini tuh terdapat tombol power, port Type-C, dan lubang sekrup untuk menambahkan aksesoris seperti LED tambahan, mikrofon, dan lainnya. Sementara di bagian kiri terdapat wheel control multifungsi yang bisa digunakan untuk menyalakan LED dan mengatur intensitas cahayanya. Sedangkan tombol shortcut AB untuk melakukan shooting time-lapse. Pada tangkai gimbal juga terdapat port USB Type-C yang dapat digunakan untuk pengecasan HP. Di belakang terdapat pengunci tangkai dan tombol trigger. Tombol triggernya ini tuh bisa dilakukan untuk recenter gimbal dengan cara tekan 2 kali. Tekan 3 kali untuk memutar panning 180 derajat dan tekan 4 kali untuk mode ultra wide. Pada tombol mode dapat digunakan untuk berpindah mode stabilisasi dengan cara tekan 1 kali. Terdapat 4 mode yang bisa digunakan yaitu pan follow, pan tilt follow, lock, dan POV. Ada juga mode sport yang bekerja dengan lebih cepat ketika mengikuti pergerakan objek. Dan untuk mengaksesnya dengan cara tahan tombol trigger. Selain itu bisa juga digunakan untuk melakukan mode inception dengan cara menekan tombol mode 3 kali dan tekan sekali untuk menghentikan. Mode Inception bekerja dengan melakukan panning hingga 360 derajat dan posisikan gimbal secara horizontal. Untuk melakukan kalibrasi bisa dilakukan dengan cara menekan tombol mode sebanyak 5 kali. Kemudian, ada beberapa fitur menarik yang jarang ditemukan pada gimbal lain di kelas harganya. Pertama, gimbal ini tuh punya fitur two-way charging yang mampu mengisi daya ke smartphone. Dengan menggunakan kabel Type-C to Type-C yang sudah kita dapat di paket pembelian, kita dapat dengan mudah mengisi daya smartphone. Tapi perlu diperhatikan ya, ketika mengecas smartphone saat gimbal bekerja, pastikan tidak ada kabel yang menghalangi pergerakan gimbal.
Kemudian, ketika menggunakan kamera wide angle atau ultra wide, kamera akan sedikit terhalang oleh tangkai gimbal di depannya. Untuk itu, gimbal ini menyediakan mode wide angle yang bekerja dengan cara memindahkan posisi tangkai ke belakang kamera sehingga tampilan menjadi tidak terhalang. Cara ini bisa dilakukan dengan menekan tombol trigger sebanyak 4 kali. Kemudian salah satu yang menjadikan gimbal ini tuh ultimate adalah adanya modul AI Vision Sensor. Karena dengan ini kita bisa melakukan object tracking tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan. Modul ini juga dapat dicopot pasang ketika tidak dibutuhkan karena sudah menggunakan magnet yang cukup kuat. AI tracking dapat diaktifkan dengan cara melakukan gestur OK. Pastikan switch pada modul sudah on, secara otomatis akan menyala lampu indikator berwarna hijau yang menandakan tracking sedang aktif. Untuk menonaktifkan trackingnya sendiri dengan cara melakukan gestur 5 jari, hingga lampu indikator berubah menjadi warna merah. AI trackingnya ini tuh akan bekerja dengan jarak kamera ke objek sekitar setengah hingga 1,5 meter. Jika posisi trackingnya dirasa kurang pas atau kurang tengah, kalian bisa melakukan gestur LL hingga lampu indikator hijau berkedip. Kemudian kalian posisikan tepat di tengah-tengah dan lakukan gestur LL kembali untuk mengunci posisi tracking. Nah, selain untuk tracking objek, modul AI sensor ini juga bisa difungsikan sebagai LED. Untuk menyalakan lampu LED pada gimbal ini, bisa dilakukan dengan cara menekan dan tahan tombol wheel scroll selama 3 detik. Setelah menyala, putar scroll wheel-nya untuk mengatur intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, LED-nya ini juga sudah punya mode RGB yang bisa dinyalakan dengan cara menekan 3 kali pada control wheel dan putar scroll wheel untuk menyesuaikan warna yang diinginkan. Untuk kembali ke mode normal, tekan 3 kali lagi pada control wheel. Berhubung gimbal ini tuh belum mendukung mode potret secara vertikal, cara lainnya adalah dengan cara memutar atau memposisikan handle gimbal secara horizontal. Atau jika ingin menggunakan mode potret secara vertikal, kalian bisa melakukannya secara manual dengan memutar holder HP ke posisi vertikal sebelum gimbal dinyalakan. Kemudian nih, untuk memaksimalkan fitur dari gimbal ini, kita bisa mengkoneksikan gimbal dengan aplikasi BeSteady melalui Bluetooth. Terdapat banyak fitur videografi yang bisa digunakan seperti slow motion, panorama, time lapse, dan moment mode. Cara penggunaannya juga cukup mudah karena terdapat instruksi yang disediakan ketika akan digunakan pada aplikasi BeSteady. Pada moment mode juga terdapat banyak variasi pengambilan video yang bisa digunakan. Dan untuk menggunakannya bisa dipilih salah satu mode ya, kemudian ikuti instruksi yang tersedia hingga selesai. Oke, baik, kesimpulannya. BeSteady Pro Ultimate adalah gimbal HP yang sangat cocok untuk konten kreator yang membutuhkan perangkat gimbal profesional. Banyaknya fitur dan spesifikasi perangkat yang lebih baik tentu akan membantu memaksimalkan konten yang dibuat. Yang perlu diperhatikan dari gimbal ini adalah mengenai orientasi yang digunakan. Karena tidak mendukung rotasi secara otomatis, maka perlu dilakukan secara manual dengan memutar holder HP sebelum dinyalakan. Atau menggunakan opsi lain dengan memposisikan handle gimbal secara horizontal. Selain itu, untuk pengisian baterai smartphone menggunakan gimbal ini tentu akan menguras baterai gimbalnya. Nah, dengan harganya yang di angka 2,6 jutaan dan sudah dapat fitur yang banyak, ini sangat worth it untuk konten kreator yang menggunakan smartphone untuk memaksimalkan dalam membuat konten. Oke, itu saja mungkin ya dari gua. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Atau misalnya ada yang mau tanyakan, langsung aja tulis kolom komentar atau DM gua di @rizwanzon. Oke, gua pamit dan bye.